Yo, halo teman-teman, balik lagi bersama gue Albert. Dan kali ini gue akan bahas mengenai substansi genetik. Nah, kalian penasaran gak sih apa sih itu substansi genetik? Dan emang substansi genetik itu sebenarnya apa sih? Nah, oleh sebab itu ikuti video ini sampai habis biar kalian paham, oke? Nah, jadi teman-teman, gue bakal menjelaskan tentang definisi substansi genetik. Nah, substansi genetik itu sendiri adalah molekul yang menyimpan dan mentransfer informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lalu, molekul utama yang berperan sebagai substansi genetik ini ada dua, yaitu DNA dan juga RNA. Jadi, sebelum gue bahas tentang RNA dan juga DNA, gue bakal membahas tentang kromosom dan juga gen. Oke? Nah, apa sih itu kromosom? Kromosom sendiri adalah struktur yang terbentuk dari DNA yang memiliki protein yang disebut histon. Kromosom terletak di dalam inti sel dan biasanya hanya terlihat selama pembelahan sel. Kromosom juga dapat berfungsi untuk memproses pembentukan dan pembaruan sel-sel pada tubuh yang pada akhirnya akan mempengaruhi sifat dasar pada manusia. Lalu ada DNA. DNA adalah molekul yang menyimpan informasi genetik dalam sel. DNA berfungsi sebagai blueprint atau cetak biru untuk sintesis protein dan pengaturan fungsi biologi dalam organisme. Selanjutnya adalah gen. Gen adalah bagian spesifik dari DNA yang mengatur fungsi tertentu dalam tubuh. Gen adalah unit dasar pewarisan yang menentukan karakteristik atau sifat tertentu pada manusia. Nah, jadi teman-teman, begitulah definisi singkat mengenai kromosom, gen, dan juga DNA. Nah, jadi mungkin dari kalian akan bertanya, lah hubungannya kromosom, DNA, dan juga gen itu apa? Nah, gue bakal ngasih gambar, ini gambarnya. Nah, jadi teman-teman, begitulah hubungan antara kromosom, gen, dan juga DNA. Jadi sekarang kalian udah tahu kan hubungan mereka itu kayak gimana. Nah, sebelum lanjut untuk membahas tentang DNA, gue bakal ngasih unjuk kalian struktur atau gambar mengenai kromosom. Oke? Jadi teman-teman, ini adalah gambar tentang struktur kromosom. Nah, ini gambar yang digambar dengan tangan. Ya agak jelek sih. Ya kebetulan juga waktu itu pernah dipakai buat tugas. Jadi ya nggak masalah dipakai di dalam video. Nah, kalian teman-teman bisa ngeliat ya struktur-struktur kromosom pada gambarnya yang udah diwarnain dan udah dikasih tanda panah. Sekarang gue bakal mulai jelasin mengenai DNA. Nah, seperti yang tadi udah gue sebutkan atau gue jelasin sebelumnya, DNA itu adalah molekul berbentuk helix ganda yang terdiri dari 4 jenis basa nitrogen, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Jadi DNA menyimpan semua instruksi genetik yang diperlukan untuk perkembangan, pertumbuhan, dan fungsi setiap makhluk hidup. Jadi, setiap sel dalam tubuh kita itu memiliki DNA yang sangat unik, yang membuat setiap individu dari kita juga unik. Selanjutnya ada RNA. Nah, RNA ini memiliki beberapa perbedaan loh teman-teman dari DNA. Pertama, RNA itu hanya memiliki satu helix, bukan dua. Kedua, RNA menggantikan timin dengan urasil. Nah, jadi teman-teman, RNA ini juga memiliki peran yang sangat penting banget bagi tubuh kita, sama seperti DNA. Nah, RNA ini memiliki peran penting dalam proses sintesis protein di dalam sel. Nah, teman-teman tahu gak nih, ternyata RNA itu memiliki berbagai jenis, yaitu mRNA, tRNA, dan juga rRNA. Nah, jadi teman-teman, setelah gue jelasin dari awal sampai akhir, sekarang udah tahu dong apa sih itu DNA, apa sih itu RNA, dan apa sih itu kromosom serta gen. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan awal, apa sih itu substansi genetik dan peran pentingnya apa? Ya, peran penting substansi genetik itu adalah bertanggung jawab atas pewarisan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, DNA juga memainkan peran pentingnya nih dalam sintesis protein yang merupakan dasar dari hampir semua fungsi dalam tubuh makhluk hidup. Jadi teman-teman, itulah penjelasan singkat tentang substansi genetik dari gua.
dengan memahami DNA dan juga RNA, kita bisa lebih mengerti nih gimana sih cara makhluk hidup berkembang dan berfungsi. Nah, oke teman-teman, mungkin videonya gue cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kiranya video ini bisa berguna untuk menambah ilmu dan wawasan teman-teman sekalian. Itu saja dari gue Albert, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Akhir kata dari gue, dadah.